oleh sebagian para ulama tidak hanya dalam kitab-kitab fikih, tapi disebutkan oleh mereka dalam kitab-kitab akidah. Al-Imam Ibnu Qudamah rahimahullah dalam Mulmatul I'tiqad, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam Al-Wasithiyah, dan beberapa ulama-ulama yang lain yang menulis kitab-kitab akidah, mereka memasukkan bab ini al-masa' 'alal khuffain pada kitab-kitab akidah. Kenapa? Meskipun dia masalah fikih, tapi dia adalah masalah yang disepakati oleh para ulama ahli sunnah, dan yang menyelisihinya adalah orang-orang Syiah Rafidhah, sehingga dianggap masalah ini adalah salah satu di antara pembeda antara ahlu sunnah dan orang-orang Syiah dalam masalah fikih. Pembeda antara ahlu sunnah dan Syiah dalam masalah fikih. Karena dalam fikih berwudu yang berkaitan dengan kaki, dalam fikih berwudu yang berkaitan dengan kaki, perbedaan antara ahlu sunnah dengan ahlul bidah atau dengan orang-orang Syiah secara khusus itu ada 3. Dalam fikih wudu yang berkaitan dengan kaki, perbedaan antara fikihnya ahlu sunnah dengan fikihnya Syiah dalam masalah kaki ada 3. Yang pertama yang kita sebutkan kemarin tentang Al-Ka'bain. Al-Ka'bain dalam pandangan a'immah ahlus sunnah adalah al-'azmun nati' bainal qadam was-saq. Ini tulang yang menonjol antara telapak kaki dan betis. Sedangkan dalam pandangan orang-orang Syiah, Al-Ka'bain, Al-Ka'ab adalah al-'azmun nati' fawqal qadam. Tulang yang muncul di atas telapak kaki. Yang kedua, kaki itu dibasuh, tidak diusap. Kaki itu dibasuh, tidak diusap. Itu pandangan a'immatu ahli sunnah. Sedangkan dalam pandangan orang-orang Syiah, kaki itu diusap dan tidak dibasuh. Kaki itu diusap dan tidak dibasuh. Yang ketiga, anda katakan ya ikhwan, yang kedua ada memang sedikit 1-2 qaul di kalangan a'immah ahlus sunnah tapi dianggap syadz di tengah-tengah ahlus sunnah. Taib. Yang ketiga, masalah yang ada di hadapan kita, masalah al-khuffain. Jadi a'immatu ahli sunnah menetapkan adanya al-masah 'alal khuffain, sedangkan orang-orang Syiah mengatakan tidak ada masah ala al-khuffain, tidak ada masah ala al-khuffain. Taib. Oleh karena itu masalah ini dimasukkan oleh sebagian ahlul ilmi dalam kitab-kitab akidah karena berkaitan dengan apa yang ana sebutkan tadi, dan itu satu pelajaran penting para ikhwah. Masalah fikih tetap masalah fikih, jangan dijadikan sebagai pembeda antara sunnah dan bid'ah, kecuali sekelas ini, dalam arti benar-benar memang tidak ada khilaf di kalangan ahlu sunnah. Semua ulama-ulama ahlu sunnah sepakat, dan yang menyelisihinya adalah mubtadi. Maka katakan ini fikih sunni salafi, ini fikih bid'i khalafi. Tapi kalau kemudian di tengah-tengah ahlus sunnah sendiri ada perbedaan pandang, di tengah-tengah ahlus sunnah sendiri ada perbedaan pendapat, yang itu di kancah ulama-ulama ahlus sunnah, maka apapun yang kita rojihkan, apapun yang kita kuatkan, jangan dibawa di luar kapasitasnya. Jangan dibawa di luar kapasitasnya sebagai fikih ahlu sunnah. Dia tetap masalah
yang diperselisihkan oleh para ulama Ahlussunnah sendiri, oleh para ulama Ahlussunnah sendiri. Contoh, masalah turun dari ruku', dari i'tidal ke sujud. Turun dari i'tidal ke sujud. Anggaplah antum pernah belajar dari seluruh pesantren Salafi Indonesia, dari ujung kulon sampai ujung wetan, dari ujung Sabang sampai Merauke. Semua asatidzah yang antum belajar darinya mengatakan kalau sujud itu misalkan tangan dulu baru kaki. Itu melihat pada dalil-dalilnya. Kemudian sangat tegas, misalkan jadi turun kaki dulu, mas. Apa dulu itu? Tangan dulu baru lutut. Tapi tetap harus difahami, apapun level kekuatan fikih yang kita kuatkan, tetap itu kancah khilaf antara ahlu sunnah. Maka jangan pernah mengatakan bahwasanya as-salafus saleh itu menurunkan tangan dulu baru lutut. Kenapa? Karena itu adalah tindakan kezaliman. Wad'u syai' fi ghairi mahalli. Meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Seharusnya itu dianggap sebagai pendapat yang rajih menurut Anda, tapi ada khilaf di kalangan ulama Ahlussunnah, ternyata ditempatkan sebagai itu adalah fikihnya Ahlussunnah, berarti nyelisihnya adalah Ahlul Bid'ah. Dan hati-hati ya kawan dalam masalah-masalah semacam itu. Ada beberapa masalah, bahkan anak katakan ada banyak masalah itu yang di tengah-tengah kancah ulama adalah khilafiyah, tapi di tengah sebagian kita dianggap pembeda antara hak dan batil, dianggap sebagai pembeda antara sunnah dan bid'ah, dianggap pembeda antara salafi dan khalafi. Kalau anak panjangkan jadi panjang masalah ini. Baik, cukup sampai di sini. Jadi oleh karena itu ya kawan, masalah yang oleh para ulama dimasukkan ke dalam masalah fikih, yang oleh para ulama dimasukkan dalam kancah akidah, itu hanya satu dua. Yang pertama masalah ini, yang kedua masalah imamah, yang kedua masalah imamah, ketiga mut'ah saja. Suatu ketika salah fatwa, disalahkan oleh Abdullah bin Mas'ud, dan keduanya tinggal di Kufah. Enggak, Musa, aku piye to dul piye to mas, karena kamu sudah kadung minum air susu istrimu, berarti dia sekarang adalah ibumu dan kamu adalah anaknya, maka harus pisah. Nangis karena nangis, maka akhirnya Abu Musa itu nyanyi rasa iba gitu. Kalau kamu nggak percaya, datanglah kepada Abdullah bin Mas'ud, dia akan jawab dengan pertanyaanku, dia akan jawab pertanyaanmu dengan jawabanku. Berangkatlah
beliau kepada Abu Musa, siapa tadi? Abdullah ibn Mas'ud, satu kota. Beliau itu tinggal, mereka berdua tinggal satu kota, sama-sama di Kufah. Menyampaikan pertanyaannya, menyampaikan jawabannya. Abu Musa, Abu Mas'ud, yo ayo budal, ayo berangkat ke Abu Musa, yo. Nah, sampai di hadapan Abu Musa, maka Abdullah bin Mas'ud mengatakan, ya Abu Musa, ardiun hadza. Wahai Abu Musa, wong sing kewede jenggotan koyo ngene dianggap bayi nyusu gitu toh. Kamu anggap dia itu bayi yang masih nyusu, dia itu udah gede, udah jenggotan gitu. Ardiun hadza. Maksudnya mengingkari fatwa yang disampaikan oleh Abu Musa. Setelah itu apa kata Abu Musa? Fa wallahi la ufti ma dama hadzal habr fil Kufah. Saya tidak akan mau berfatwa lagi selagi Ibnu Mas'ud ini masih ada di kota Kufah. Al-Imam Al-Munziri, beliau tinggal di Mesir. Beliau tinggal di Mesir, Kairo kalau nggak salah ingat, kalau nggak Iskandaria. Pokoknya beliau tinggal di Mesir dan menjadi salah satu ulama terkemuka negeri Mesir. Tapi beliau sadar ya ikhwan, beliau keilmuannya mengerucut dan menguat di hadis, bukan di fikih. Keilmuan beliau menguat di sisi hadis, riwayah dan dirayah, bukan di sisi fikih. Tapi beliau juga bukan orang yang nggak tahu fikih. Beliau juga paham tentang fikih, tapi kekuatan ilmu riwayah hadis beliau lebih kuat. Suatu hari, di saat beliau masih tinggal di negeri Mesir, datanglah Al-Imam Al-Is ibn Abdussalam. Al-Imam Al-Is ibn Abdussalam salah satu di antara Qawaidul Ahkam fi Masalihil Anam, adalah salah satu di antara kitab utama dalam masalah maqasidus syariah. Yang dalam masalah maqasid syariah, Al-Imam Al-Is bin Abdussalam yang para ulama menggelarinya dengan Sultanul Ulama itu datang dan netap di Mesir. Setelah beliau netap di Mesir, maka orang-orang yang datang kepada Al-Munziri untuk bertanya, saya mengatakan saya nggak akan berfatwa setelah masuknya Al-Is bin Abdussalam ke Mesir. Saya tidak akan lagi berfatwa setelah masuknya Al-Is ibn Abdussalam ke negeri ini. Begitu dulu ya kawan para ulama, sangat menjaga adab. Kenapa? Sebenarnya fatwa itu bukan keanugerah, fatwa itu bukan keagungan, fatwa itu amanah. Dalam bahasanya Ibnu Qayyim, i'lam al-muwaqqi'in an rabbil alamin. Beliau menulis satu kitab yang sering anak katakan wajib bagi talibul ilmu untuk membacanya hatam. Kitab itu nggak panjang ya ikhwan, hanya 6 jilid. Hanya 6 jilid. 6 jilid itu pakai tahqiq, yang nggak pakai tahqiq 4 jilid. 4 jilid tipis-tipis, sekian lah. 4 jilid sekian. I'lamul muwaqqi'in alamin, kitab tentang masalah ijtihad, fatwa, taklid yang paling bagus yang pernah ana tahu. Bahkan semua pembahasan tentang masalah itu setelah Ibnu Qayyim rujuknya kepada kitab ini. Ngomong apa mau? Al-Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah taala, beliau menyebut orang yang berfatwa itu dengan al-muwaqqi'ah, yani li rabbil alamin, i'lamul muwaqqi'in ala rabbil alamin. Apa itu muwaqqi'ah, kawan? Yang tanda tangan atas nama Allah. Ini pemberitahuan kepada orang-orang yang suka tanda tangan atas nama Rabbul Alamin, Allah Subhanahu wa taala. Karena tatkala ada orang yang datang kepada antum kemudian mengatakan, ya Ustadz, gini, apa hukumnya? Nggak apa-apa, halal, nggak ada masalah, tafadhol, terus lakukan. Sebenarnya anda itu tidak sedang berpendapat pribadi. Bila hukum Allah berkaitan dengan masalah antum, maka sebenarnya dia itu sedang berfatwa, bertanda tangan, menandatangani SK dari Allah Subhanahu wa taala. Dan itu bukan masalah yang kecil, itu masalah besar. Tapi memang satu dilematis. Kalau nggak tahu terus memaksakan diri jawab, dia penjahat terhadap haknya Allah. Tapi kalau tahu kok nggak mau jawab, juga penjahat. Ini tahu, ngerti, benar-benar ngerti jawabannya, kemudian tidak mau menyampaikan ilmu, dia itu syaitanun akhras, setan yang bisu, nggak mau menyampaikan
kebenaran, orang yang menyembunyikan ilmu, maka uljima finnari uljima yaumal qiyamati bilijamil minan nar, di rantai dengan rantai dari api neraka nanti pada hari kiamat. Kalau makomnya makom tanya, jangan nanti pada waktu imtihan atau ustaz jaga imtihan, ustaz jawaban nomor 1 apa, ustaz jawab lucu nanti. Ini. Taibalakulin. Itu Aisyah. Beliau sadar di sana ada orang lebih tahu, Ali bin Abi Thalib, maka beliau minta untuk dijawab oleh Ali ibn Abi Thalib. Ini Ali ibn Abi Thalib. Taib. Masalah yang ketiga. Masalah yang ketiga. Yang sedang dibicarakan adalah khuf. Yang sedang dibicarakan adalah khuf. Apa itu khuf? Khuf itu bukan sepatu normalnya sepatu. Khuf itu ma lubisa firrijli lil masyi wa huwa yastur a'la al wudu, fardhal wudu. Ini apa yang dipakai di kaki untuk jalan, maksudnya untuk jalan panjang gitu, dan dia menutupi fardhul wudu yang wajib dibasuh di bagian kaki. Berarti khuf itu baru dia itu dinamakan khuf apabila terpenuhi 2 syarat. Apabila terpenuhi 2 syarat. Yang pertama dia dipakai di kaki nutupi anggota wudhu yang kaki, dan anggota wudhu yang kaki itu sampai ka'bain. Berarti sesuatu yang dipakai di kaki itu nutup sampai 2 mata kaki. Jadi menutup semua kaki sampai menutup kedua mata kaki. Jadi yastur fardhal wudu. Yang kedua, yang dipakai itu bisa dipakai untuk jalan. Memang dipakai untuk perjalanan. Bukan hanya untuk menghangatkan badan, bukan hanya untuk biar gak dicokot nyamuk gitu ya, tapi memang untuk jalan, untuk perjalanan. Dari sini, maka kalau tidak terpenuhi dua-duanya, maka dia bukan khuf. Bisa dipakai jalan jauh, safar, tapi nggak nutup, maka itu istilah fikihnya adalah na'al. Dan al-hidha itu bagian dari na'al. Dalam pembahasan fikih, hidha yang kita terjemahkan sepatu itu bagian dari na'al yang dipakai di kaki tapi nggak nutup anggota wudhu kaki, maka itu fikihnya istilahnya adalah na'al. Sandal gunung itu yang dipakai sekolah itu yang nggak nutup mata kaki, maka itu istilah fikihnya bukan khuf, fikihnya itu na'al. Yang kedua, yang dipakai di kaki nutup mata kaki tapi nggak bisa dipakai jalan, nggak bisa dipakai jalan jauh. Apa itu? Itu jawrab, itu kaos kaki. Orang itu kalau pakai kaos kaki kemudian pakai jalan 1 kilo aja jebol itu kaos kaki. Ini padahal safar di zaman dulu bukan 1 kilo, ratusan kilo. Ini maka apabila terpenuhi 2 syarat itu baru namanya khuf. Berarti apa? Khuf itu istilah negeri kita apa? Sepatu boot. Sepatu yang dipakai Pak Hansip, Pak Polisi, Pak TNI, terus oleh sepatu-sepatu yang dipakai oleh karyawan bangunan, sepatu yang gede itu, yang panjang, itu namanya khuf. Adapun sepatu biasa maka itu hidha, dan hidha dalam hukum fikih masuk hukum na'al, masuk hukum sandal. Baik, itu khuf.
maka terjemahan khuf dengan sepatu nggak pas. Karena kalau kita terjemahkan dengan sepatu, orang-orang memahami dengan bahasa terjemahan, ya sepatu, berarti sepatu biasa itu, sepatu apapun, dan itu bukan makna yang diinginkan dalam kajian fikih dari hadis ini. Wallahu a'lam. Anil mashi alal khuffain, yani ala al khuffain. Maka kami bertanya kepada beliau, lalu Ali mengatakan, yani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu membolehkan untuk mengusap sepatu, mengusap. Dan Anda katakan kemarin ya, Ikhwan, mengusap itu apa? Apa itu masah? Imraru al-yad al-mablulah ala syai'. Melewatkan, mengusapkan tangan yang basah pada sesuatu. Beliau menyebutkan di sini satu masalah. Kita fokuskan di masalah ini aja, karena kalau bahas masalah khuf panjang. Kita fokuskan di satu masalah, yaitu masalah batas waktu boleh khuf, boleh ngusap. Batas waktu boleh ngusap. Jadi beliau mengatakan 3 hari 3 malam bagi musafir, 1 hari 1 malam bagi mukim. Ijma'an 3 hari 3 malam bagi musafir, 1 hari 1 malam bagi mukim. Taib. 1 hari 1 malam itu dimulai dari mana ngitungnya? 1 hari 1 malam 24 jam. Dimulai dari mana ngitungnya? Ada perbedaan yang panjang di kalangan para ulama. Seingat Anda lebih dari 6 kaul. Pendapat yang paling kuat 2. Dan dari 2 ini yang Ana pilih dalam masalah itu, wallahu a'lam bishawab, dengan segala khilaf dan hormat kita kepada seluruh para ulama, adalah mulainya dihitung dari al-mashu ba'dal hadath. Jadi mulainya dihitung dari al-mashu ba'dal hadath. Dimulai dari sehari semalam itu dimulai dari ngusap setelah hadath. Anda perhatikan saya kawan, dengan segala khilaf yang muncul di kalangan para ulama. Mulai dari ngusap setelah hadath. Bagaimana gambarannya? Jadi bagaimana gambarannya? Kalau ada orang bangun tidur, suasana dingin, dia berwudu sempurna, wudu sempurna dalam arti kakinya dibasuh, kakinya normal dibasuh. Karena dingin, akhirnya dia pakai khuf, pakai jaket, pakai imamah, terus pakai khuf. Ini pakai khuf, dan ini kalau di Saudi normal, sering terjadi. Orang masuk ke masjid pakai khuf itu normal kalau di negeri mereka, karena memang alam musim dingin itu sangat mencekat. Tatkala dia pakai khuf, maka khuf ini boleh nggak dilepas sampai 1 hari 1 malam. Kalau wudu cukup khufnya diusap bagian luar, nggak perlu kakinya dibasuh. Itu sehari semalam. Dari mana menghitung sehari semalam? Ini dengan segala khilaf yang Anda katakan tadi, dari al-masah ba'dal hadath. Kaif gambarannya? Dia salat subuh dalam kondisi suci, pakai khuf dalam kondisi suci. Kemudian ba'da subuh aktivitas kerja dan macam-macam. Dia itu zuhur belum hadath, ya gak ngentut, ya gak pipis, ya gak BAB. Dia kemudian salat zuhur itu dengan wudu subuh. Kemudian ba'da zuhur jam-jam 1 itu misalkan ngentut. Jam 2:30 atau menjelang jam 3 pada waktu mau adzan asar, dia itu wudu karena mau salat asar. Anggaplah dia wudu tatkala mau salat asar itu jam 3. Jadi makainya kapan? Sebelum subuh. Makainya makai tatkala suci sebelum subuh. Hadas pertama kali jam 1.
Wudu, yani wudu dengan ngusap sepatu pertama kali setelah hadas jam 3. Yaumun wa lailah dimulai dari subuh jam 1 atau jam 3. Dimulai dari jam 3. Yaumun wa lailah dihitung dari jam 3. Berarti jam 3 hari ini sampai jam 3 besok. Waktu ngusap itu dihitung dari jam 3 hari ini sampai sebelum jam 3 besok. Kalau sudah lewat jam 3 besok, maka harus wudu sempurna dengan melepas khufnya, lalu wudu dengan membasuh kakinya. Setelah itu mau pakai khuf lagi silahkan, sehari semalam dilepas lagi, pakai khuf lagi silahkan, sehari semalam. Begitu kalau mau sampai hari kiamat juga nggak apa-apa. Kalau mau, maksudnya sehari semalam itu bukan seumur hidup. Sehari semalam itu sekali pakai, dilepas wudu sempurna sehari semalam. Tapi bagaimana 3 hari 3 malam? Yang itu tadi 3 hari. Itu tadi ini 3 hari. Wallahu yani a'lam bissawab. Nah, al hadits sadis, hadis yang ke-6. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna an-nabiyya, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal, idza jalasa baina syu'abiha al-arba'i thumma jahadaha faqad wajaba alaihi al-ghuslu. Akhrajahu al-Bukhari wa Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, apabila jalasa ay jalasa zauju, apabila seorang suami duduk, baina syu'abiha ay syu'abiz zaujah, yani pada syu'ab cabangnya zaujah. Wa syu'abu itu bentuk jamak dari syu'bah. Wa syu'batu juz'un minasyai'. Asy-syu'bah itu bagian sesuatu, bagian sesuatu. Dan maksudnya di sini adalah al-yadan war-rijlan. Jadi maksudnya di sini adalah 2 kaki, 2 tangan, dan itu syu'abihal arba. Summa jahadaha, al-juhdu itu amalul masyaqqah, berbuat yang berat. Maksudnya di sini adalah kinayah anil jima'. Yani kemudian dia mengumpulinya jima' dengan istrinya, faqad wajaba alaihi al-huslu, maka wajib untuk mandi. Dalam riwayat Muslim yang lain, wa illam yunzil, meskipun tidak sampai mengeluarkan air mani, tidak sampai mengeluarkan air mani. Karena banyak anak kecil, anak nggak mau manjangkan ini. Karena fikih ini kalau dipanjangkan rotok ngeri bahasanya. Jadi antum melihat pada kitab-kitab yang mutawal, intinya fikih ini hanya menunjukkan kepada kita ya kawan, kalau terjadi jima antara suami istri, maka dua-duanya wajib mandi. Dua-duanya wajib mandi meskipun tidak sampai keluar air mani, dan itulah junub. Dan itu adalah mandi junub. Al-junubu, junub itu istilah untuk 2 hal. Jadi kalau ada istilah al-junub, junub ya kawan, itu istilah untuk 2 hal. Apabila salah satu dari keduanya terjadi, maka wajib untuk mandi janabah. Yang pertama adalah al-jima', meskipun tidak sampai keluar air mani. Yang kedua, khurujul mani, keluar air mani meskipun tidak dengan jima'. Keluar air mani meskipun tidak dengan jima'. Maka 2 hal ini, atau masing-masing dari 2 hal ini istilahnya adalah junub. Bisa berpisah, bisa bertemu. Bisa bertemu dalam arti jima' dan keluar air mani. Bisa berpisah dalam arti keluar air mani tanpa jima', semacam mimpi, atau jima' tanpa keluar air mani. Tapi kalau tidak dua-duanya, yani maka berarti tidak ada kewajiban
untuk mandi, semacam orang mimpi basah melihat dirinya jima dalam mimpi, tapi begitu bangun tidak melihat adanya air mani, maka berarti tidak ada kewajiban bagi dia untuk mandi. Wallahu a'lam. Al haditsus sabi', hadis yang ke-7. An Maimunah zaujin Nabi, dari Maimunah bintul Harith Al-Hilaliyah, istri Rasulullah SAW yang paling terakhir dinikahi oleh beliau. Istri Rasulullah SAW itu jumlahnya yang masuk dalam Ummahatul Mukminin dari sebab pernikahan 11, yang sempat dinikahi oleh Rasulullah 13, yang sempat dinikahi oleh beliau 13, dan ada budak beliau Ummul Walad 1, Maria Al-Qibtiyah. Taib, aku istri beliau jumlahnya 11, 2 sudah wafat sebelum beliau meninggal dunia. Maksudnya itu tatkala keduanya wafat Rasulullah SAW masih hidup. 1 Khadijah, 2 Saudah, 2 Zainab, bukan Zainab binti Jahsh, Zainab satunya. Taib, itu 2. Adapun yang 9 itu adalah tatkala Rasulullah SAW meninggal dunia. Tatkala Rasulullah SAW meninggal dunia, mereka adalah istri-istri beliau, jandanya beliau Sallallahu Alaihi Wasallam, dan jumlahnya ada 9. Ke-11 orang inilah, wanita inilah yang berlakab Ummahatul Mukminin. Nah, yang paling terakhir dinikahi oleh beliau Sallallahu Alaihi Wasallam adalah Maimunah bintul Harith Al-Hilaliyah, yani bibi dari Abdullah ibn Abbas, bibi dari Abdullah ibn Abbas. Abbas, bapaknya Abdullah ibn Abbas, itu nikah dengan Ummul Fadl bintul Harith Al-Hilaliyah, nikah dengan Ummul Fadl bintul Harith Al-Hilaliyah. Ummul Fadl ini punya adik namanya Maimunah. Ummul Fadl punya adik namanya Maimunah. Status Abdullah bin Abbas dengan Maimunah berarti khalah, yani bibi, saudarinya ibu. Makanya kalau kita lihat, kalau kita cermati banyak hadis di mana Ibnu Abbas itu tidur sekamar dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan Maimunah wajar karena Maimunah itu bibinya Abdullah bin Abbas. Dan tatkala Rasulullah masih hidup, Ibnu Abbas itu masih bocah kecil. Ibnu Abbas itu masih anak kecil. Tatkala beliau meninggal dunia Sallallahu Alaihi Wasallam, Ibnu Abbas itu umurnya masih 13 tahun. Belum balik. Jadi belum balik, masih 13 tahunan, yani belum balik tatkala meninggalnya beliau Sallallahu Alaihi wa ala alihi wasallam. Beliau nikahi pada waktu peristiwa Umratul Qadha. Pada waktu peristiwa Umrah Al-Qadha yang terjadi pada tahun ke-7 bulan Dzulqa'dah. Nah, Dzulqa'dah tahun ke-7 Hijriyah. Itu istri terakhirnya beliau SAW. Setelah itu, yani beliau dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menikah lagi. Taib. Beliau mengatakan, an Maimunah zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa radhiyallahu anha qalat, utitu huslan nabi. Dalam catatan kaki beliau mengatakan hakadha fil asal. Lafadznya dalam kitab Arbaun fil Ahkam itu utitu. Tapi lafadz dalam Sahih Muslim tidak dengan lafadz utitu. Lafadz dalam Sahih Muslim adnaitu. Mungkin di antara kita antum yang jeli mengatakan, Ustaz, kok lafadz Sahih Muslim? Kan riwayatnya Bukhari, Muslim. Satu hal yang perlu antum pahami ya, kawan, dalam dunia ilmu riwayah, hadis yang
muttafaqun alaih, yang diriwayatkan oleh Bukhari juga diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kalau para ulama itu menyebut satu hadis kemudian mengatakan rawahul Bukhari wa Muslim, itu rata-rata lafadznya lafadz Muslim, bukan lafadz Bukhari, rata-rata. Makanya kayak kitab Al-Lu'lu' wal Marjan fi mattafaqa alaihi syaikhan, kitab Al-Lu'lu' wal Marjan, kitab yang menggabungkan antara kitab yang mengumpulkan hadis-hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari juga Imam Muslim, maka semua riwayatnya pakai riwayat Muslim. Lafadznya, teksnya itu pakai riwayat Muslim, bukan lafadznya Imam Bukhari. Juga hadis-hadis atau kitab-kitab yang ditulis dengan judul Al-Jami' Bainas Sahihain, yang ditulis dengan judul gabungan hadis Bukhari Muslim. Yani gabungan hadis Bukhari Muslim. Apa bedanya antara Lu'lu' wal Marjan dengan Kitabul Jami'? Kalau Lu'lu' wal Marjan itu yang disepakati tok. Kalau Kitabul Jami' Bainas Sahihain atau Jami'us Sahihain, itu semua hadis Bukhari Muslim, baik yang disepakati atau Bukhari tok atau Muslim tok. Mulai dari kitab Al-Jami' Bainas Sahihain al-Ishbili, Abdul Haq al-Ishbili. Kemudian Kitabul Jami' Bainas Sahihain pada kitab-kitab yang belakangan. Yang paling kondang zaman sekarang adalah tulisannya Syekh Yahya. Yani siapa itu yang dari Mekah itu? Yahya al-Yahya. Yani atau kitab-kitab yang lain, maka rata-rata periwayatannya itu pakai lafadz dalam Sahih Muslim. Kenapa? Karena dua sebab. Yang pertama, penyusunan dalam Sahih Muslim itu lengkap dalam satu hadis, sedangkan dalam Sahih Bukhari mencar dalam banyak bab. Siapapun yang pernah belajar Sahih Bukhari, Sahih Muslim akan sangat memahami ini. Jadi satu hadis itu oleh Imam Bukhari bisa diletakkan pada 5, 6, 7 bab, dan masing-masing dipenggal. Orang yang nggak paham akan menganggapnya itu 7 hadis, padahal itu adalah satu hadis. Itu yang menjadikan Sahih Bukhari itu agak rumit. Kenapa? Karena satu hadis dipencar dalam banyak hadis, dalam banyak riwayat, padahal itu satu hadis. Makanya kalau antum baca Fathul Bari itu sering gitu ya, hadis ini akan ana syarah di kitab ini, kita masuk ke kitab itu, hadis ini akan ana syarah di kitab berikutnya. Kepiye to wong iki? Jadi sampai kadang-kadang kita itu masuk pada 4-7 bab, 4-5 bab baru ketahuan syarah lengkap dari hadis tersebut. Itu biasa. Yani baca Fathul Bari begitu, itu biasa. Karena memang yani yang semacam itu. Sedangkan Sahih Muslim, beliau kalau meriwayatkan hadis itu semua riwayat disusun lengkap dalam satu hadis. Dalam satu susunan langsung lengkap. Sehingga itu menyebabkan periwayatan Muslim dari sisi periwayatan lebih bagus daripada sisi Imam Bukhari. Itu yang pertama. Hanya kelebihan Sahih Bukhari itu istimbatat. Yani karena ini cocok di kitab Thaharah, di kitab Zakah, di kitab ini, maka dipencar-pencar oleh beliau. Oleh karena itu kalau mau mengetahui jalur periwayatan Sahih Bukhari secara lengkap, maka bukan di kitab aslinya, tapi di kitab mukhtasarnya. Dan kitab mukhtasar yang sangat perhatian dengan masalah ini atau dengan masalah jam'ur riwayat Sahih Bukhari itu dua. Satu, mukhtasarnya Syekhul Albani. Yang kedua, mukhtasarnya Syekh Asy-Syathri. Bukan mukhtasarnya Syekh Zabidi. Yang mukhtasarnya Imam Zabidi itu kitab yang sangat mulia, tapi beliau kurang perhatian dalam masalah jam'ur riwayat. Yani mukhtasar yang perhatian dengan jam'ur riwayat itu dua. Satu, mukhtasarnya Syekhul Albani. Yang kedua, mukhtasarnya Syekh Sa'ad Asy-Syathri. Yani rahimahumullahu jami'an. Yang kedua, Imam Bukhari atau Imam Muslim sangat perhatian dengan lafaz. Sedangkan Imam Bukhari lebih perhatian pada sanad. Lebih perhatian kepada sanad.
Yang berikutnya juga masuk dalam yang kedua juga, Imam Bukhari memilih lafaz yang paling bagus. Imam Muslim memilih lafaz yang paling bagus. Sedangkan Imam Bukhari meriwayatkan dengan semua lafaz pada bab-bab yang berbeda. Jadi hadisnya itu satu, tapi dalam bab ini lafaznya ini, dalam bab ini lafaznya ini, dalam bab itu lafaznya semacam itu. Sehingga Sahih Bukhari itu kalau digabungkan jadi satu, itu wa fi riwayah, wa fi tariq, wa fi riwayah. Mesti begitu periwayatannya. Kenapa? Karena beda antara satu riwayat dengan riwayat yang lainnya. Makanya kitab ini, jadi tatkala beliau menyebutkan akhrajahul Bukhari wa Muslim, maka rata-rata ngambilnya lafadznya datang dari Sahih Muslim, bukan datang dari Sahih Bukhari, Tapi sekedar faedah dalam dunia ilmu riwayah. Makanya beliau dalam catatan kaki mengatakan wa hakadha fil asal itu demikian lafadz asli dalam kitab Arba'un utitu. Tapi wa fi Muslim, dalam Sahih Muslim lafadznya itu adnaitu. Aku mendekatkan, bukan aku bawakan, aku mendekatkan. Li Rasulillah ghuslahu min al janabati. Wallahu a'lam. Baik. Utitu ay adnaitu. Tapi akhwan, kalau antum menghafalkan kitab Arba'in fil ahkam, saya ini kan antum ingin untuk menghafalkan kitab Arba'in, jangan dihafalkan dengan lafaz asli Sahih Muslim. Hafalkan dengan lafaz asli kitab Arba'in. Salah benar pokoknya itu dihafalkan. Dan ini peringatan ya ikhwan. Misalkan kok jadi keluar kemana-mana ini? Misalkan kitab Manzumah Baiquniyah. Ada beberapa kesalahan wazan. Kesalahan bahar, kesalahan wazan. Dan itu dicermati atau dikritisi oleh ulama-ulama belakangan. Seharusnya bukan lafadznya bukan begini, tapi seharusnya begini. Kalau mau menghafalkan Baiquniyah, jangan dengan koreksiannya. Kalau mau menghafalkan Baiquniyah pada lafadz aslinya Imamul Baiquni. Kalau mau menghafalkan Manzumah qawaid fikihnya Syekh Abdurrahman Sa'di, padahal Manzumah Syekh Abdurrahman Sa'di beliau sendiri ngakui beberapanya salah. Salah bahar, salah wazan. Bukan wazan sorof ini, wazan ilmu syair. Namanya ilmu arud. Wazan ilmu syair itu namanya ilmu arud, itu ada 7 bahar. Bukan laut loh ya kan. Ini bahar itu bahar khusus istilah dalam ilmu arud. Penciptanya Al-Imam Al-Khalil ibn Ahmad Al-Farahidi. Gurunya Sibawih. Jadi gurunya Sibawih, penulis Kitabul Ain. Ini mu'jam pertama dalam Islam. Ada nih mau ngomong atau ya. Jadi Al-Imam Abdurrahman Sa'di sendiri mengakui kalau manzumahnya ada beberapa kesalahan. Karena beliau nulis manzumah Sa'di itu di umur 21. Masih bocah, masih kecil. Di umur 21 beliau nulis manzumah Sa'di. Itu satu umur 21 atau umur 19 itu loh. Saya ingat umur 21, saya ingat satu umur dengan umurnya Imam Suyuti tatkala nulis kitab Jalalain. Para ulama tuh ya kan kecil-kecil itu pinter-pinter. Ini makanya antum dari kecil-kecil pinter minta di ulama. Ini Syekh Al-Albani rahimahullah taala nulis kitab pertama kali mukhtasar, yani Ihya Ulumuddin itu di umur 19. Di umur 19 tahun. Masih kecil. Ini masih kecil. Mana tadi? Oh ya, Abdurrahman Sa'di. Ini itu meskipun ada banyak kritisan, antum coba cek, antum coba lihat syarahnya Syekh Masyhur Hasan Salman. Syarah Manzumah Qawaid Fiqhiyah Sa'di yang disyarah oleh Syekh Masyhur Hasan Salman. Itu antum akan melihat banyak perbedaan manzumah. Koreksian dari Syekh Masyhur. Tapi kalau menghafalkan jangan dengan koreksiannya. Dihafalkan lafaz aslinya. Mau benar mau salah pokoknya ikut. Baru nanti dalam syarah dijabarkan. Jadi kesalahannya di titik ini dan yang sebenarnya. Sehingga at-talibul ilm itu menguasai dua sisi. Lafaz aslinya dan titik kesalahannya dan titik pembenarannya. Kalau antum mau menghafalkan kitab Arba'in ini, Arba'in fil Ahkam, meskipun anak nggak nganjurkan. Kalau anak nganjurkan, daripada menghafalkan kitab ini, hafalkan
Umdatul Ahkam. Ini meskipun kalau ngapalkan juga nggak apa-apa. Ini maka pakai lafaz asli kitab Arba'in fil Ahkam. Jangan pakai kemudian an Maimunah zaujun Nabi sallallahu alaihi wasallam qalat adnaitu. Bukan, malah salah. Karena lafaz yang ada dalam kitab Arba'un itu adalah utitu. Meskipun lafaz aslinya adalah adnait. Taib, kembali ke sini. Saya mendekatkan adnaitu, mendekatkan yani ghusla an-nabi. Ghusl an-nabi. Ghusl ada dua kemungkinan makna dalam hadis ini. Karena ghusl itu adalah isim masdar dari ightasala yaghtasilu ightisalan ghuslan. Isim masdar dan bukan masdar. Ightasala yaghtasilu ightisalan. Itu masdarnya, ghusl itu isim masdar. Isim masdarnya ghusl. Ghusl itu bisa bermakna fi'al. Bisa bermakna fi'al, perbuatan mandi. Dan bisa bermakna air, ma lil ghusl, air untuk mandi, air untuk mandi. Jika kita pahami ghusl ini artinya adalah air, selesai masalah. Saya mendekatkan air mandinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau kita pahami ghusl ini artinya adalah mandi, maka berarti di sana ada mudhaf yang muqaddar. Ada mudhaf ilaih yang terbuang, yang ditakdirkan utitu husla ai utitu ma'a husli. Kemudian maknya dibuang. Saya mendekatkan air untuk mandinya Nabi sallallahu alaihi wasallam minal janabati, untuk mandi junub. Anda katakan tadi al junubu atau al janabah istilah untuk satu dari dua, yaitu khurujul mani dan al-jima'. Untuk mandi junub. Faghasala kaffai. Lalu beliau membasuh kedua telapak tangannya. Al-kaf ya ikhwan, dari ujung jari sampai arus, sampai ini, apa namanya? Pergelangan. Maka beliau membasuh marrataini aw thalathan, 2 kali atau 3 kali. Au dalam semua riwayat hadis, itu ada 2 kemungkinan makna. Satu lisyak, syakir rawi. Satu lisyak, ragu-ragunya perawi. Dan dia terima lafaz dari gurunya itu marratain atau thalathan. Ragu-ragu maka dia meriwayatkan dengan dua-duanya. Yang kedua, kalau ternyata tidak ada syak di situ, maka berarti au itu litakhyir. Berarti au itu litakhyir, untuk pilihan. Au kini, au begitu. Dan au dalam riwayat ini lisyak. Au dalam riwayat ini lisyak, untuk keraguan dari perawi al-A'mash. Yani dari ar-rawi al-A'mash yang dia ragu apakah hadis ini riwayatnya adalah marratain au thalathan. Tapi yang benar thalathan. Kenapa? Karena dalam sebagian riwayat dari hadis ini yang dari jalur A'mash tanpa ada kata-kata au thalathan. Jadi faghasala kaffaihi thalathan, langsung thalathan tanpa ada au. Beliau membasuh kedua telapak tangannya 2 kali atau 3 kali. Yang benar 3 kali. Summa adkhala yadahu fil ina. Kemudian beliau memasukkan tangannya fil ina, di bejana air. Summa afragha bihi ala farjihi. Kemudian beliau menuangkan air pada kemaluannya, kemaluan depan, al-kubul. Wa ghasalahu bishimalihi. Lalu membasuh area kemaluannya dengan tangan kiri. Karena kaidah umum agama kita, kalau yang kiri dipakai untuk urusan tanzifat, yang bersih-bersih, yang kotor, untuk bersih-bersih untuk sesuatu yang kotor. Kalau yang kanan untuk sesuatu yang mulia. Summa dharaba bishimalihil arda. Kemudian beliau memukulkan, menepukkan ke
dengan tangan kirinya al-arla tanah. Fadalakaha dalkan syadida, digosokkan dengan kuat. Tangan kirinya digosokkan dengan tanah dengan kuat. Summa tawalla'a wudhu'ahu lis-salati, kemudian beliau berwudu seperti wudu mau salat. Summa afragha ala ra'sihi, salah cetak itu. Summa afragha ala ra'sihi, kemudian beliau menuangkan pada kepalanya. Yani ala ra'sihi, pada kepalanya. Ra's bukan ra'as. Ra'na ra'as. Ra's. Thalatha hafanat. Hafan dan bukan hafin. Thalatha hafanatin, 3 guyuran. Kulla hafnatin mil'a kaffayh. Kulla hafnatin mil'a kaffayh, setiap guyurannya itu sepenuh kedua telapak tangannya. Summa ghasala sa'ira jasadihi, kemudian beliau membasuh semua tubuhnya. Summa tanaha, kemudian beliau menjauh, ibta'ad, menjauh, an maqamihi, dari tempat berdirinya beliau. Faghasala rijlaihi, lalu membasuh kedua kakinya. Summa ataituhu bil mindil, kemudian aku membawakan sapu tangan untuk beliau, membawakan anduk. Faraddahu, ternyata beliau menolaknya. Faraddahu, beliau menolaknya. Tabarakallahu yani wa yakum. Kita mulai dari awal tadi. Riwayat ini pertama menunjukkan tentang tata cara mandi janabah. Dan ada satu faedah di luar masalah mandi janabah. Riwayat ini ya ikhwan, dan banyak riwayat yang lain menunjukkan bahwa urf syar'i itu az-zaujah takhdimu zaujaha. Yani seorang istri itu melayani kebutuhan suaminya. Urf syar'i di zaman Rasulullah SAW maupun di kalangan para sahabat, maupun di kalangan yani para sahabat. Maka dengan segala polemik yang kadang-kadang muncul dalam masalah semacam itu, ana pertegas bahwa urf syar'i, kebiasaan dan hukum-hukum agama kita, seorang istri itu melayani suaminya dalam kaitan yang urf masyarakat memang itu sebagai tugas istri, sebagai tugas. Tidak semua kebutuhan suami itu dilayani oleh istrinya. Kalau urf masyarakat itu bukan tugas, bukan kebiasaan dilakukan oleh sang istri. Contoh, suaminya mau berangkat kerja, mobilnya kotor. Loh, mobil kotor itu kan gak lumrahi tugas istri. Oh, cucian dewe. Adapun urusan rumah tangga yang berkaitan dengan urusan dalam rumah tangga yang memang lumrahnya itu adalah pekerjaannya istri, maka itu adalah pekerjaannya istri. Yang berikutnya, hadis ini menunjukkan kepada kita tentang tata cara mandi junub. Tentang tata cara mandi junub yang diceritakan oleh Maimunah. Tata cara mandi junub itu sampai kepada kita dengan 2 riwayat. 1 riwayat Maimunah, 2 riwayat Ibunda Aisyah. 2 riwayat dari Aisyah radhiyallahu anhuma. Dua-duanya menceritakan tentang bagaimana tata cara mandinya beliau sallallahu alaihi wasallam, dan tidak ada perbedaan dalam 2 riwayat kecuali masalah basuh kaki. Basuh kaki. Dan yang semacam ini hukum asalnya nggak boleh diceritakan illa lil maslahatir rajihah. Masalah-masalah ya ikhwan yang itu memang seharusnya tertutup, tidak divulgarkan, itu seharusnya memang tertutup, nggak boleh diceritakan kecuali kalau ada al-maslahatur rajihah, yani ada maslahat yang kuat. Dan ini berkaitan dengan tasyri', pensyariatan, maka diceritakan oleh Maimunah, diceritakan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Mulai dari pertama, pada waktu junub membasuh kedua telapak tangan 3 kali. Membasuh kedua telapak tangan 3 kali. Kemudian yang berikutnya membasuh kemaluannya.
dengan tangan kiri, membasuh kemaluannya dengan tangan kiri, kemaluan dan area sekitarnya yang terkena najis atau kotoran. Oleh karena itu dalam riwayat yang lain, yani igsil dzakaraka au madzakiraka. Madzakir itu adalah yang berkait, yani area sekitar zakar yang apa? Terkena kotoran. Itu yang kedua, sampai bersih. Sekarang tangan kirinya itu kena kotoran, butuh untuk dibersihkan. Di zaman Rasulullah SAW belum ada sabun. Di zaman Rasulullah SAW belum ada sabun. Fahami masalah ini. Semua dalil, semua hadis yang berkaitan dengan mandi di zaman Rasulullah itu berarti tanpa sabun, tanpa sampo. Tanpa sabun, tanpa sampo, karena zaman itu belum ada. Dan ini satu masalah yang sering Anda tuntut, dan ikhwan yang di Mat Ali apal dari saya ini. Fahami hadis dengan kondisi lapangan zaman Rasulullah SAW di negerinya beliau SAW. Jangan fahami hadis dengan kondisi lapangan di zaman sekarang. Jadinya adalah fatwanya jadi aneh bin ajaib, super aneh bin ajaib. Contoh, jadi ayyumamra'atin khala'at thawbaha fi hammam faqad hataka sitrallah. Wanita manapun yang melepas bajunya di hammam, apa artinya hammam? Kamar mandi, berarti dia telah membongkar yani rahasia yang Allah tutup untuk dia. Apa makna hadis ini? Berarti para akhwat sekalian, kalau mandi nggak boleh lepas baju, haram, dosa besar. Lu piye to dul. Sampeyan ku paham hadis apa enggak? Apa hammam? Hammam dalam arti kamar mandi, itu hammame wong Srawa. Hammam yang ada dalam hadis ini bukan kamar mandi. Karena di zaman Rasulullah SAW tidak semua rumah ada kamar mandinya. Hammam ini hammam lain. Dan hammam yang ada di kitab-kitab fikih turas bukan kamar mandi. Antum kalau belajar atau mempelajari kitab Al-Buyu bab Al-Gharar, jadi salah satu di antara larangan dalam jual beli itu adalah gharar. Idza kana fahishan, kalau fahish. Kalau ghararnya yasir, ringan, enggak apa-apa. Ka ujratil hammam. Mesti begitu lafaz kita itu. Mesti contohnya satu itu. Enggak ngerti aku lama fikih itu, enggak contoh satu itu ikat bian. Lintas madhab contohnya di situ. Ka ujratil hammam. Kayak upah kalau masuk hammam. Hammam apa ini? Hammam zaman sekarang? Bukan ya kawan. Bukan hammam. Makanya kalau kemudian hadis semacam ini difahami dengan hammam zaman sekarang, kacau balau fikihnya. Kacau balau fikihnya. Contoh lain. Yang dalam riwayat Abu Dawud, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an yabulal mar'u fi mustahammihi. Rasulullah melarang orang itu pipis kencing di mustaham. Apa artinya mustaham? Kamar mandi. Di kamar mandinya. Pertanyaannya, terus mau kencing di mana Ustaz? Mana tahu? Kok malah di kamar mandi dilarang? Sebentar Mas. Apa artinya mustaham? Kamar mandi. Kamar mandi yang ada di zaman Rasulullah dengan kamar mandi yang sekarang sama apa enggak? Ya sama. Lah itu masalahnya. Membawa makna mustaham kepada kamar mandi zaman sekarang. Dan contoh yang model semacam itu ya Ahwan, seambrek. Jadi hadis difahami dengan terjemah pakai kamus Mahmud Yunus atau kamus Munawir lah. Lalu difahami dengan bahasa terjemahannya itu, yakin hadisnya di timur, fatwanya di barat. Satu masalah yang harus dipahami dalam mempelajari hadis dalail, fikih dalail adalah fahami hadis dengan konteks zaman kenabian.
kondisi lapangan zaman kalian. Makanya sering anak katakan, terutama di ikhwah Ali, salah satu materi syar'i yang wajib dikuasai oleh talibul ilm adalah as-sirah an-nabawiyah. Sirah nabawiyah itu wajib kalau nggak mau salah memahami hadis. Sehingga kita itu memahami konteks zaman kenabian. Tatkala kita itu memahami, oh hadis ini itu diucapkan Rasulullah pada waktu Rasulullah pulang dari Uhud, berarti kondisinya pada waktu itu sedang nesu, sedang marah, sedang perang. Oh hadis ini itu diucapkan oleh beliau kondisinya semacam ini, begitu. Tapi itu bukan pakai kitab sirahnya antum. Oh, sirahnya antum itu muqaddimah sirah ya Juan, bukan kitab sirah. Sirahnya antum itu yo SD sian, bukan kitab sirah yang sebenarnya. Kitab antum sirah apa? Al-Fusul. Fusul itu ditulis oleh Ibnu Katsir. Memang koyok judule Fusul, judul kitab sirah. Judul tok. Fusul kan judul. Faslun kada kada, faslun kada kada. Jadi Ibnu Katsir tatkala nulis kitabul Fusul itu bukan nulis kitab sirah. Beliau kitab nulis judul-judulnya sirah. Lah belajar judul-judul tok ngaku pernah belajar sirah. Piye to Mas? Ini. Talibul ilm itu minimalnya sirah itu nguasai, bukan pernah lewat ya. Nguasai Rahiqul Mahtum. Minimal. Kalau kurang daripada itu jangan katakan antum santri. Jangan pernah ngaku anak talibul ilm kalau menguasai sirah di bawah Rahiqul Mahtum. Antum kok ngeri terus Ustaz? Lah, kepiye ya Ikhwan? Kita antum itu ya Ikhwan, fuqahaul mustaqbal. Calon ulama-ulama masa depan. Jangan biarkan ahlul batil menguat gara-gara ilmu ahlul haq ini mengecil. Jangan biarkan ahlul batil menguat dengan dalil-dalil yang mereka miliki karena gara-gara ulama-ulama ahlus sunnahnya yang mengecil keilmuannya. Jadi butuh hal yang semacam itu. Meskipun yang ana anjurkan sirah itu di atasnya Rahiqul Mahtum. Rahiqul Mahtum itu ya nek katam kemudian menguasai ya lu pernah lah pantas dikatakan talibul ilmu itu pantas. Tapi untuk dikatakan mapan dalam sirah nabawiyah belum. Satu kitab di atasnya lagi. Itu baru dikatakan mungkin mapan. Tapi kalau mau mutabahir, menguasai, ya itu masalah lain. Itu berarti orang yang tahusus dalam sirah. Yang ana anjurkan setelah Rahiqul Mahtum salah satu dari dua kitab. Salah satu dari dua kitab. Dulu salah satu dari kitab ini pernah diajarkan di pesantren ini dulu, tapi nggak tahu kok hilang. Yang pertama kitabnya Syekh Mahdi Rizqullah Ahmad. Apa judulnya? As-Sirah An-Nabawiyah fi Dhaw'il Masadir Al-Asliyah. Nggak panjang kok, cuma satu jilid. Sekian, tulisannya kecil-kecil lagi. Sekian, nggak panjang. Yang kedua, Al-Lu'lu' Al-Maknun fi Siratin Nabiyil Makmun li Syekh Azmi. 4 jilid. Tapi tulisannya gede-gede. Dua kitab ini kalau didesain dengan model cetakan yang sama, tulisannya sama-sama dikecilkan atau sama-sama dibesarkan, saya yakin sama-sama 4 jilid atau sama-sama 1 jilid. Kedua kitab itu. Ini kedua kitab tersebut. Kitab yang kedua belum pernah ana hatamkan. Kitab yang pertama sudah selesai ana hatamkan. Jadi kitab Sirah Nabawiyah fi Dhaw'il Masadir Al-Asliyah. Ala-kulin, jadi semacam itu ya akhwan. Jadi semacam itu. Untuk agar tatkala kita memahami hadis itu dalam pikiran kita, oh Rasulullah itu di zaman unta, hidupnya berarti pada waktu itu ngomong gayanya gaya semacam itu. Jangan bayangkan untuk mobil, pesawat, piye toh. Ini piye toh. Sehingga enggak muncul pemahaman yang aneh-aneh misalkan. Ya nih Ikhwan. Nah Rasulullah sallallahu yani idza ataitumul ghaita fala tastaqbilul qiblata wala tastadbiruha. Kalian itu kalau mendatangi WC BAB jangan menghadap kiblat, jangan membelakangi
kiblat, walakin syarriku au gharribu, tapi menghadaplah ke arah timur, menghadaplah ke arah barat. Hadisnya salah, Ustaz. Sing salah ku sapa? Rasulullah SAW tatkala ngomong itu beliau di mana? Di Madinah. Sehingga kalau menghadap ke selatan, menghadap kiblat. Kalau menghadap ke utara, membelakangi kiblat. Kalau nggak mau menghadap, nggak mau membelakangi, ke timur ke barat. Kalau di negeri Indonesia, hadis ini berubah lafaz. Kalian kalau mau BAB jangan menghadap kiblat, jangan membelakangi kiblat, tapi menghadaplah ke selatan atau ke utara. Menghadaplah ke selatan atau ke utara. Baik, kembali ke sini. Apa mau? Ya. Summa fadalakaha dalkan syadida. Jadi tangan kiri itu ditepukkan di tanah. Kok tanah, Ustaz? Apa enggak porselen? Emangnya di Rasulullah sudah ada keramik? Zaman Rasulullah SAW itu ya kawan, kamar mandinya itu dari pasir. Lantainya itu lantai tanah campur pasir. Antum kalau ke Kuba, antum kalau ke Saudi, ke Madinah, coba cermati dengan jeli tanah di kuburan Baqi'. Tanah kuburan Baqi'. Itu misalkan masuk ke kuburan Baqi'. Jadi di kuburan Baqi' pegang tanahnya. Itulah tanah rumahnya Rasulullah SAW. Itulah tanah rumahnya beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Nggak kayak tanah Israwa. Pasir putih antum campur tanah yang lembut dalam kondisi kering. Pasirnya itu kering, lembut toh, pasir putih itu lembut gitu. Antum campur dengan tanah yang lembut sekali, campur semacam itu kondisi tanah Baqi'. Itu tanahnya Rasulullah, tanah rumahnya beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan kondisi semacam itulah kita memahami hadis ini. Dengan kondisi semacam itu kita pahami hadis ini. Jadi mandinya Rasulullah SAW itu bukan di tanah yang porselen, bukan di kamar mandi apalagi pakai shower sopo zaman Rasulullah. Jadi tandone sopo zaman itu. Jadi yang ada itu pakai gayung gitu, pakai gayung. Beliau tabukkan dengan tanah itu, kemudian digosok-gosokkan. Ad-dalak itu yani apa ya? Dalak itu ya gini-gini. Itu jenisnya apa ya? Ad-dalak itu menggosokkan satu anggota badan dengan anggota badan yang lain. Itu ad-dalak. Digosok-gosokkan begitu. Apa ya, Wan? Tanah. Untuk apa? Untuk membersihkan tangan kiri yang barusan terkena kotor, area farji. Kenapa kok begitu? Ilahnya wadih, untuk membersihkan tangan. Maka berarti ini bisa diganti pakai sabun. Bahkan pakai sabun itu lebih utama dibandingkan pakai tanah. Pertama, karena kamar mandi antum gonok tanah. Yang kedua, kalau bawa tanah dari luar itu mafsadah. Engkau buntu. Ya para lain nanti buntu. Yang ketiga itu hulu. Yang keempat memberatkan, dan beliau tidak senang yang memberatkan. Dan dengan sabun itu mengambil fungsi tanah waziyadah, tambahan lebih lagi daripada tanah. Dan itu yang perlu dipahami ya kawan. Contoh dulu pada waktu rumah ana masih ada, depan rumah ana itu di tanahnya Ustaz Abu Faruk itu masih ada daun bidara dulu. Sekarang udah nggak ada, ditebang karena banyak ulat banyak ular, ini ditebang. Itu dulu kalau ada sebagian temen itu, Ustaz minta daun bidaranya, padahal bukan daun anak lu. Daun pohon itu tidak di tanah anak tapi di depan rumah anak. Minta daun bidaranya untuk apa? Mandikan jenazah Ustaz. Nggak usah. Kenapa Ustaz nggak usah? Bukan pelit dulu ya, nggak usah, pakai sabun aja. Kenapa ya kawan? Kenapa Rasulullah SAW mandikan jenazah pakai daun bidara? Daun bidara itu sabun di zaman beliau, dipakai kalau kondisi penting banget. Makanya mandi pakai daun bidara di zaman Rasulullah SAW hanya dua posisi. Satu tatkala mandikan jenazah. Yang kedua tatkala mandi haid. Dan mandi nifas masuk dalam hukum mandi
mandi haid. Mandi yang lain ya sudah, nggak pakai daun, nggak pakai tanah apalagi, nggak pakai apa ya sudah begitu. Itu di zaman beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka berarti sunnah ini diganti, syariat ini diganti dengan sabun. Tapi kalau antum mau pakai tanah ya monggo silahkan kalau mau. Jadi mau mandi itu gak tanah sih. Bawa tanah luar seneni karo kancani. Taib. Summa tawalla'a wudhu'ahu lis-salah. Kemudian beliau berwudu semacam wudu mau salat. Wudu ya dari awal itu wudu masuk wajah, tangan kanan, tangan kiri sampai akhir kecuali kakinya enggak dibasuh. Summa afragha ala ra'sihi thalatha hafanat. Kemudian beliau menuangkan pada kepala beliau 3 tuangan. Al-hafnah itu adalah mil'ul kaffain. Jadi air sepenuh 2 kaf. Itu 2 al-kaf ini loh ya, 2 tangan, 2 telapak tangan. Itu 3 kali. 1, 2, 3. Summa ghasala sa'ira jasadihi. Kemudian beliau mengguyurkan air ke semua anggota badannya. Summa bata'ada. Kemudian beliau menjauh dari tempat berdirinya, agak menjauh dikit. Faghasala rijlaih. Baru membasuh kakinya, menunjukkan bahwasanya yang tadi itu nggak basuh kaki. Yang tadi itu sampai wudunya sampai ngusap kepala, terus guyurkan air di kepala, terus membasuh semua anggota badan. Terakhir kali beliau geser dari tempat beliau berdiri kalau basuh kakinya. Kenapa? Karena kondisi kaki beliau kotor. Anda katakan tadi ya Ikhwan, mandinya ini di mana? Mandinya itu kamar mandi. Antum bayangkan loh ya Ikhwan, tanah lembut campur pasir. Nuansa tanahnya lebih kuat daripada nuansa pasirnya. Itu kalau dipakai mandi, kira-kira kakinya itu bersih apa kotor? Ya kotor. Karena posisinya itu kotor, maka kemudian yang paling akhir dilakukan oleh beliau adalah basuh kaki. Jadi basuh kaki. Dari sini, maka kalau kamar mandi adalah kamar mandi kita, maka yang lebih tepat adalah menggunakan riwayat Aisyah. Jadi mandi wudunya itu langsung dengan kakinya dibasuh. Jadi sekalian. Wallahu a'lam. Taib. Summa ataituhu bil mindil. Kemudian aku bawakan mindil. Aku bawakan apa? Ya anduk. Ya. Mindil itu apapun yang untuk bersihkan badan dari air. Anduk, tisu. Kok tisu? Anduk lah. Anduk. Ya. Faraddahu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menginginkannya, beliau menolaknya. Bukan berarti nggak boleh pakai anduk, tapi kondisi waktu itu beliau tidak sedang kepingin anduan. Beliau sedang tidak kepingin anduan. Beliau pada waktu itu sedang tidak kepingin anduan. Bukan berarti pakai anduk setelah mandi junub itu nggak boleh. Wallahu a'lam bissawab. Kita selesaikan satu hadis lagi karena kaitan dengannya dengan mandi. Hadis yang ke-8 an Anas bin Malik, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Anak kecil yang paling beruntung ya akhwan itu Anas. Karena beliau sanak enggak, kerabat enggak, tonggo enggak, tapi beliau lah orang yang menyertai kehidupan Rasulullah 10 tahun selama di kota Madinah. Itu berkat kecerdasan ibundanya. Setelah taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya para umat sekalian, jadi pinter-pinter anti untuk ngatur anak, didik anak, tirulah Ummu Sulaim, ibundanya Anas bin Malik. Ummu Sulaim pada waktu masih jahiliyah itu nikah sama Malik, bapak Anas.
Lahirlah anak masih kecil dikasih nama Anas. Makanya namanya Anas ibnu Malik ibnu Dhamdham al-Khazraji. Lah, tatkala Rasulullah SAW datang, Ummu Sulaim masuk Islam. Malik enggak mau masuk Islam, minggat, pergi ke Syam dan meninggal dunia di Syam dalam kondisi kafir. Akhirnya Ummu Sulaim dinikahi oleh Abu Talhah. Abu Talhah pemilik Buraiha itu adalah bapak tiri dari Anas. Makanya kalau anda mencermati banyak hadis itu kok kaitannya antara Anas sama Abu Talhah, wajar karena Anas sama Abu Talhah itu adalah anak dan bapak tiri. Taib. Ummu Sulaim tatkala kedatangan Rasulullah SAW, beliau itu menghadap sama Rasulullah SAW. Dia mengatakan, ya Rasulullah, saya itu nggak punya duit, nggak punya uang, nggak punya apa-apa. Saya nggak ada yang bisa saya persembahkan untuk jenengan. Saya punya anak kecil, masih kecil, Anas. Jadikan dia pembantumu ya Rasulullah. Jadikan dia pembantumu ya Rasulullah, yang membantu semua keperluanmu. Diterima oleh beliau sallallahu alaihi wasallam, dan jadilah Anas bagian dari keluarga Rasulullah SAW, menyertai kehidupan beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan itu adalah kemujuran dalam tanda kutip, taufik yang Allah berikan kepada Anas, yakni sejak kecil menyertai hidupnya beliau sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, karena Rasulullah adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatawallau, salah cetak antum, yatawallau bil muddi, beliau berwudu pakai air 1 mud, wa yaghtasilu bis sa'i, dan beliau itu mandi junub, maksudnya mandi besar, pakai air 1 sa' ila khamsati amdad, sampai 5 mud. Beliau berwudu dengan air 1 mud. Al-muddu itu mil'u kaffai rajulin mu'tadil, yani air sepenuh 2 tangan, gitu ya, orang tengah-tengah, orang yang tengah-tengah, bukan gede kayak raksasa, bukan tangannya orang yang masih kecil, tapi sedengan, orang yang di tengah-tengah, rajul mu'tadil, itu namanya mud, 1 mud. Lah, mud itu kalau kali 4 sama dengan 1 sa', maka yang ngetasil bisa 1 sa' itu adalah 4 mud. Kalau beliau mandi, air yang dipakai itu 4 sa', 4 mud sampai 5 mud, 4 sampai 5 mud. Makanya bahasanya Anas, yang tasilu bis-sa'i ila khamsati amdad, yani 1 sa' 4 mud sampai 5 mud. Ini itu ukuran pakai mud, pakai sa' sekarang sudah tidak ada. Berapa 1 sa'? Dengan segala khilaf yang muncul dari kalangan para ulama, dihitung aja. 1 sa' itu 5/3 rital Baghdadi dalam madhab jumhur. 1 sa' itu khamsatu artalin wa thuluth, dalam madhab jumhur, khilafan li Abi Hanifah. Berbeda dengan madhabnya Abu Hanifah. Abu Hanifah mengatakan 1 sa' itu samaniyatu artal, 8 rital. Rital ya, bukan liter. Ra, ta, lam, rital. 5/3 rital dalam madhab jumhur. Dan itu yang rajih. Taib. 1 rital tis'una mithqala. 1 rital itu 90 mithqal. 90 mithqal. Berarti berapa ya, Wan? Berarti 1 sa' berapa mithqal? Hah? Cepet. 90 kali 5/3.
90 kali 5 450 kali sepertiga tambah 30 sama dengan 480. Berarti satu sa' itu 480 miskal. Dari mana angka 480? Ya dari tadi. Yang dari tadi. Jadi satu sa' itu 5 sepertiga ritel. Satu ritel itu 90 miskal. Satu miskal itu ukuran buat dinar. Miskal wahid, satu miskal itu sama dengan 1 dinar. Kalau sudah ngomong dinar mesti ketemu lah. 1 dinar sama dengan berapa gram? Ini 1 dinar sama dengan berapa gram? 4/4. 4/4 4/4. Berarti berapa gramkah satu sa'? Cepat ya man, habis waktunya. Berapa gramkah satu sa'? Berapa gram satu sa'? Empat 480 kali 4/4. Hitung dia ya. Hitung dia wes, tanya sama Mbak Google wes. Sama kalkulator. Berapa tadi? 480 kali 4/4 2040. 2040 gram. 2040 gram sama dengan 2,04 kilo, bukan 2,4 ya, 2,04 kilo. 2040 gram. Tapi sayang, ngitung pakai cara ini salah jalan, salah jalur. Kenapa? Sa' itu ukuran takar, sedangkan ritel itu ukuran berat. Ukuran takar itu liter, ukuran berat itu gram, kilogram kalau zaman sekarang. Ukuran sa' itu ukuran takar, ukuran ritel itu ukuran berat. Itu jadi ukuran berat. Miskal dan lain-lain itu ukuran berat. Pokoknya nyantung ringi sih, paham borak pokoknya. Berarti harus memindah dari ukuran ini 2,04 kilo dari ukuran berat ke ukuran takar. Dan yang dipakai bukan air, yang dipakai albur ar-razin, yang dipakai itu gandum yang bagus. Gandum yang bagus, gandum yang bagus. Antum beli gandum ya, bukan beras loh ya. Gandum yang bagus, yang bur, bukan yang syair. Gandum yang warnanya agak kekuningan dan yang bagus. Antum timbang 2,04 kilogram atau 2040 gram. Ditimbang dengan benar, terus ditandai. Wadai itu ya kawan, digarisi wadai itu digarisi. Lalu gandumnya antum buang, jadi buang ya. Ya, antum buang. Terus bawa ke beras, masukkan beras di situ persis dengan tanda tadi, lalu ditimbang. Sama tambah berat atau tambah kecil? Tambah berat. Beratnya itu mendekati 2,5. 2,4 atau 2,3 berapa gitu loh, 2,4 mendekati 2,5. Makanya dulu para ulama-ulama negeri kita mengatakan satu sa' itu 2,5. Jadi para ulama kita dulu mengatakan 2,5. Adapun kalau pakai takar sekitar 2,5 lebih dikit, 2,7. Ikhwan, memahami yang semacam ini, kalau bagi orang awam cukup, Ustaz, satu sa' berapa? 2,5 kilo. Oh nggih Ustaz, suwun Ustaz. Itu cukup. Tapi bagi antum itu haram. Bagi antum hanya semacam itu toh, itu haram. Satu sa' berapa Ustaz? 2,5 kilo atau 3 kilo. Ini gitu toh, itu haram ya kawan.
Antum harus mampu yang anak lakukan tadi. Jalur dari asalnya 1 sok menjadi 2,5 kilo tuh jalur ceritanya gimana? Jalur urut-urutannya itu bagaimana? Oh, 1 sok itu kata jumhur para ulama di kitab-kitab fikih 5/3 rital. Antum jangan tanya, dari mana Ustaz kok tahu? Yuk tanya Imam Malik. Tanya aku. Jangan tanya ana, itu kitab-kitab fikih maklum itu. Di kitab-kitab fikih. Di kitab-kitab fikih seandainya waktunya cukup ana mau jabarkan dialog antara Abu Yusuf sama Malik rahimahullah, tapi waktunya gak cukup. Yang 5/3 rital. 1 rital sama dengan 90 miskal. Antum jangan tanya dari mana Ustaz? Yuk di kitab-kitab fikih ya, Juan. Di kitab Mughninya Ibnu Qudamah, di kitab ini, di kitab itu semuanya ngomong semacam itu. Lah, dari miskal ini sampai sekarang pun belum dipahami. Karena sekarang kita sudah nggak pakai miskal. Miskal inilah yang kita bawa ke gram. Dari gram dipindah ke takar. Itu namanya jalur urut-urutan. Dan itu jauh lebih penting daripada hasil bagi talibu ilm. Bagi talibu ilm. Antum mau jadi orang awam atau mau jadi talibu ilm? Kalau mau jadi talibu ilm, fahamilah ilmu itu bitorikihi, bukan binatijatih. Fahamilah ilmu itu ya Huan, dengan jalannya, jangan cukup dengan hasilnya. Kita ya Huan, ana orang awam dalam dunia ilmu hadis. Makanya ana itu kalau dalam dunia hadis ini, oh kata Syalbani sahih, cukup. Itu bahasanya orang awam. Bahasanya orang yang talibul ilm dalam dunia hadis itu nggak cukup, harus tahu sahihnya kenapa. Wong bukan dalam sahihain kok dikatakan sahih. Oh karena ini. Talibul fiqh juga begitu. Kalau kita sedang ngaji fikih, maka 1 sok sama dengan 2,5 kilo itu gayanya wong awam. Tapi kalau antum benar-benar sebagai orang yang mau dianggap talibul ilm fil fikih islami, bukan begitu caranya. Tapi harus tahu jalur urut-urutannya dari sini sampai sana itu ini bagaimana. Wallahu a'lam. Insyaallah subhanahu ini yang kita pelajari, insyaallah kita lanjutkan pada waktu yang akan datang bi'idzni rabbina tabaraka wa taala pada hadis yang ke-9. Kita akhiri subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.